Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin bisa dibolehkan untuk share screen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan taslim kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yang sama-sama kita hormati semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di Yayasan Cagar Foundation ataupun para hadirin yang hadir pada kajian ta'lim motivasi Cagar pada pagi hari ini, di hari yang mulia ini. Kita awali dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di Sayyidul Ayyam ini kita awali dengan senantiasa memperbanyak istighfar. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah terima segala amal-amal perbuatan kita. Mungkin di antara kerabat kita, sahabat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Allah sembuhkan sakitnya. Allah berikan kesabaran dalam ujiannya, ataupun Allah uji dengan hal-hal yang lain, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian tersebut sebagai ladang pahala kepada siapapun yang Allah uji. Baik, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Asy-Syams, di mana surah Asy-Syams ini adalah surah yang ke-91 di dalam Al-Quran. Kita baca terlebih dahulu, semoga dengan bacaan kita menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik, inilah surah Asy-Syams, surah yang akan kita baca, yang artinya adalah matahari. Yang artinya adalah matahari. Nah, di surah Asy-Syams ini didahului oleh surah Al-Balad. Ya, surah Al-Balad. Surah yang ke-90 itu Al-Balad, kemudian surah 91 itu adalah Asy-Syams. Mari kita lihat. Pertama-tama adalah munasabah. Allah di surah Al-Balad berfirman,
Wahadainahun najdain. Allah bilang di Al-Balad, wahadainahun najdain. Kami berikan kepada manusia itu dua jalan. Ternyata dua jalan ini Allah sebutkan di Asy-Syams ayat ke-8. Ya. Bahwa dua jalan yang dimaksud itu adalah ada jalan fujur, ada jalan takwa. Ya. Dan Allah dari dua jalan ini memberikan kebebasan. Siapa yang mau memilih jalan fujur silahkan, siapa yang mau memilih jalan takwa silahkan. Dalam surah Al-Kahfi sering kita baca, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang pengen mukmin silahkan, siapa yang ingin kufur juga silahkan. Cuman kata Allah, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami siapkan neraka yang menyala-nyala bagi orang yang zalim, yaitu orang yang memilih jalan fujur, orang yang memilih jalan keburukan. Dan di dalam Al-Quran, wahadainahun najdain ini sering Allah jelaskan. Di antaranya dalam surah Asy-Syams. Maka di surah Asy-Syams, tatkala Allah menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah juga menjelaskan bagaimana jalan mencapai takwa, bagaimana juga orang-orang yang melakukan fujur. Fujur itu artinya keburukan-keburukan. Ini diantara munasabah. Munasabah yang kedua adalah ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu mal lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya. Di sini dijelaskan tentang bagaimana keburukan hawa nafsu, jiwa, ya, nafsu. Kemudian di dalam surah Asy-Syams Allah menjelaskan bagaimana beruntung orang yang menyucikan jiwa, sedangkan merugi, ya, orang yang sama sekali mengikuti hawa nafsu. Ya. Tema besar pembahasan surah Asy-Syams adalah menjelaskan bagaimana jiwa manusia terdiri dari kebaikan dan keburukan. Demikianlah adanya dalam keseharian kita pun selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Kebaikan. Pilihan yang pertama adalah kebaikan, pilihan yang kedua adalah keburukan. Dan dua kelompok ini itu ada gambarannya, ada contohnya dalam kehidupan. Dan juga akhirnya pun ada dua. Kebaikan berakhir di surga, keburukan berakhir di neraka, wal-iyazbillah. Maka dalam ayat seringkali Allah sebutkan dua paket ini. Ada ahlul haq, ada ahlul batil. Ada ahli kebaikan, ada ahli kebatilan. Ahli batil. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Ada yang syaqi, yang sengsara, ada yang sa'id, yang bahagia. Yang senantiasa dalam keburukan, ikuti hawa nafsu, ia akan syaqi. Yang senantiasa dalam kebaikan, ia akan sa'id. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berada di atas jalan-jalan kebaikan. Kata Nabi SAW, Iyakum wal hasad, Iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Sebaliknya, Iyakum bis sidiki, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, yang namanya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Beda dengan dusta, yang namanya dusta akan melahirkan dusta-dusta yang lainnya. Ia akan melakukan dusta berikutnya untuk menutupi dusta yang sebelumnya dan seterusnya seperti itu. Maka di surah Asy-Syams ini Allah ingatkan kita supaya bagaimana manusia
menundukkan nafsunya dengan cara menyucikannya, dengan cara melawannya. An-nafsul insaniyatu wa ma jabalaha Allah Ta'ala alaihi minal khairi wasyarr. Kenapa? Karena Allah itu memberikan kepada kita ikhtiar. Kita diberikan ikhtiar, artinya kita bukanlah makhluk yang mengikuti dipaksa dengan kehendak Allah, tidak. Kita memiliki ikhtiar untuk memilih antara khair atau syar, memilih antara kebaikan ataupun keburukan, antara al-huda, hidayah ataupun ad-dhalal ataupun kesesatan. Selalu. Dan hari ini kita berada pada hasil pilihan-pilihan kita yang sudah lalu, sudah lama. Maka dalam Ramadan pun Allah memberikan pilihan kepada kita. Siapa yang betul-betul ingin belajar dalam menundukkan nafsunya, maka Ramadan adalah momentum terbaik. Maka pas kita membahas surah Asy-Syams, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan kepada kita. Pas momentum Ramadan ini, momentum Allah mendidik kita. Karena dalam keseharian kita Ramadan, kegiatan-kegiatan kita, ibadah-ibadah kita tanpa kita sadari adalah momentum supaya Allah melatih kita menundukkan hawa nafsu. Yang namanya puasa itu bukanlah kebiasaan bagi sebagian banyak manusia. Banyak manusia bukan kebiasaan. Bahkan mungkin mayoritas manusia kebiasaannya adalah makan. Karena demikianlah adanya. Tetapi dari 12 bulan Allah perintahkan untuk tidak makan, tidak minum di pagi hari, di siang hari hingga sampai waktu maghrib. Keluar daripada kebiasaan. Biasanya manusia makan sarapan, kemudian makan di siang hari, kemudian mungkin ada cemilan-cemilan, demikian. Nah, Allah ingin di Ramadan ini manusia belajar menundukkan hawa nafsunya. Keinginan makan ditundukkan, apalagi keinginan tidur ditundukkan, tidurnya dikurangi. Yang lebih parah adalah ketika kemudian ternyata di Ramadan lebih banyak tidurnya daripada di luar Ramadan. Yang lebih parah adalah ternyata di Ramadan betul, di siang hari dia tidak makan, tapi di malam hari pencernaannya kerja rodi, kerja paksa. Maka di antara yang paling senang ketika datang bulan Ramadan, itu adalah pencernaan kita, lambung kita senang lambungnya. Kenapa pagi alhamdulillah, jam 7 nggak ada yang masuk, jam 8 nggak ada yang masuk, akhirnya istirahat. Siang nggak ada yang masuk. Tapi kemudian setelah waktu berbuka, wah disinilah kemudian lambung kita kaget. Kaget lambungnya. Ya, kenapa? Makanan-makanan yang dulu 11 bulan tidak ada, ternyata pada masuk semua di bulan Ramadan. Gorengan berlebihan masuk. Biji salak di luar Ramadan keras, ternyata di dalam bulan Ramadan menjadi lembek, akhirnya masuk juga. Kaget tuh lambung. Ketika sebelum maghrib makan, kemudian ba'da maghrib makan, kemudian ba'da tarawih lagi makan, kemudian tengah malam lagi makan. Akhirnya lambung kita juga tidak jadi istirahat. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin utama daripada surah Asy-Syams ini, bagaimana seorang muslim dilatih Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Surah Asy-Syams, ya, golongannya adalah surah Makkiyah. Artinya diturunkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum berangkat menuju hijrah ke Madinah. Sebagaimana dengan isinya,
karena surah Asy-Syams ini tidak menjelaskan ke arah ibadah, dan mayoritas surah-surah di juz 30 pun demikian, maka demikianlah karakter daripada surah Makkiyah. Baik, ada kisah dulu yang berkenaan dengan surah Asy-Syams, ya. Dikenal dengan hadis Muaz, hadis yang terkenal. Sahabat mulia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu mendapat teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur Muaz. Jadi ceritanya seperti ini. Shalla Muaz bin Jabalin al-Ansari li ashabihi al-Isya. Pada suatu hari Muaz bin Jabal memimpin salat Isya. Jadi yang imam adalah Muaz. Imamnya adalah Muaz. Fatawwala alaihim. Apa yang dilakukan Muaz? Muaz memperpanjang bacaan setelah suratul Fatihah. Apa yang terjadi dengan jamaahnya? Fansarafa rajulun minna fasallaf. Ternyata karena saking panjangnya Muaz baca Quran ini, ya, setelah suratul Fatihah surah yang dibaca panjang, maka salah seorang itu kemudian berpisah dari jamaah, keluar dari jamaah. Salat ngapain? Salat sendiri. Salat sendiri. Fa ukhbiru Muaz, maka diinfokan hal tersebut bahwa wahai Muaz, tadi ketika kamu salat ada salah seorang sahabat yang keluar daripada salat dan melanjutkan salat sendiri. Apa kata Muaz? Innahu munafik. Wah, ditegur sama Muaz, oh dia itu orang munafik. Ya. Falamma balagha dzalika ar-rajula dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang yang keluar dari sholatnya tadi mendengar informasi tersebut bahwa Muaz bilang dia munafik, dia datang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang ke Rasul, ngaduin Muaz, panjang sholatnya. Maka yang jadi imam nih, ya, imam tarawih, diperhatikan, hendaklah memperhatikan jamaah, ya. Jangan sampai diperpanjang, ya, ataupun jangan sampai juga terlalu cepat. Sangat-sangat cepat, seperti yang kebiasaan buruk ya ternyata yang kita dapati di beberapa daerah lah seperti itu. Maka Muaz ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aturidu an takuna fattanan ya Muaz? Wahai Muaz, apakah engkau hendak menjadi orang yang menebar fitnah di antara manusia? Kalau kamu lagi lagi ngimamin sholat maghrib, isya ataupun sholat yang lainnya, bacalah surah Asy-Syams. Nah, Nabi suruh apa? Nabi suruh baca surah Asy-Syams. Kalau enggak, atau bisa baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Atau baca surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau baca surah Al-Lail. Nabi kasih pilihan. Dan yang pertama Nabi bilang adalah bacalah surah Asy-Syams. Ya. Nah, bagi seorang imam hendaklah memperhatikan, ya, di waktu maghrib membaca surah-surah yang pendek, ya, ataupun di waktu subuh, ya, kecuali mungkin masjid-masjid yang sudah terbiasa, sudah terkenal dan sudah sepakat kepada jamaahnya bahwa bacaan kita untuk sholat tarawih ini adalah juz sekian, itu silakan. Ya. Baik. Kita lihat ayat yang 1 dan kedua. Jadi di surah Asy-Syams ini, kita hitung dulu, adalah surah yang paling banyak sumpahnya. Nih, sumpah. Wasyamsi wa duha 1. 2. Sumpah. Udah 2 sumpah. Wal qamari idza talaha 3. 3. Wan nahari idza jallaha 4. Wal laili idza yakshaha 5. 5 sumpah. Was sama'i wa ma banaha 5. 6. Was sama' wa ma banaha 7. Wal ardi 8. Wa ma tuhaha 9. Wa nafsi wa ma sawaha 10. 11. Baik. Dari surah Asy-Syams ini dengan 15 ayat saja itu mencakup 11 sumpah. Ya. Sampai 11 sumpah. Saking banyaknya sumpah, ya. Sampai berapa kali? 11 kali Allah bersumpah. Dan ingat kaidahnya,
Kalau ada sumpah di dalam Al-Quran, maka setelah sumpah itu pasti ada jawaban sumpah. Ada poin penting yang Allah harus menekankan sampai 11 kali. Yang Allah sampaikan dengan sumpah yang sangat banyak ini. Ternyata Allah ingin menyampaikan bahwa dalam diri manusia itu ada fujur, ada takwa. Apa yang ada? Ada apa dengan fujur dan takwa? Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Adapun siapa yang menyucikan jiwanya, nafsunya dengan memilih jalan takwa, maka dia beruntung. Wa qad khaba man dassaha. Adapun merugi orang yang telah mengikuti hawa nafsunya. Baik. Kita lihat ayat yang pertama dan yang kedua. Ayat yang pertama dan juga yang kedua, itu Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya pada waktu duha yang sangat terang dan kontras dengan sesaat sebelumnya di mana kegelapan menutupi alam ini. Ya. Di malam hari semuanya gelap. Tetapi kemudian Allah bersumpah dengan matahari. Makhluk besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala di Al-Balad Allah bersumpah dengan kota yang paling mulia, maka di Asy-Syams ini Allah bersumpah dengan makhluk yang besar, makhluk yang agung, yaitu matahari dan sinarnya di waktu duha, cahayanya di waktu duha. Berarti duha ini hendaklah menjadi perhatian bagi kita. Waktu pagi ini hendaklah menjadi perhatian bagi kita. Khususnya di bulan Ramadan ini, jangan sampai waktu pagi dipakai untuk tidur pagi. Ya. Kalau mau tidur istirahat, itu disediakan waktunya, kita bisa mengikuti mencontoh Nabiullah Muhammad SAW. Misal, beberapa menit, 30 menit, ataupun 20 menit sebelum waktu zuhur. Dikenal dengan qailulah. Namun waktu pagi itu bukanlah waktu yang dipakai yang baik secara kesehatan untuk tidur di pagi hari. Allah mengatakan wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duha, demi sinarnya di waktu duha. Tatkala Allah bersumpah dengan matahari yang merupakan sumber cahaya, Allah juga bersumpah kemudian setelahnya wal qamari idza talaha. Bertolak belakang dengan matahari, sumber cahaya. Bulan itu menerima cahaya daripada matahari. Allah bersumpah juga dengan bulan. Bulan ini adalah semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, matahari adalah tanda kebesaran Allah, bulan adalah tanda kebesaran Allah. Yang ketika di awal Ramadan, inilah yang diperhatikan, hilal. Ya. Nabi SAW pernah ditanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal, tentang bulan. Kata Allah, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Hilal itu adalah waktu untuk ibadah-ibadah, waktu miqat dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga siang menampakkan matahari sedangkan malam menyembunyikan matahari, siang dan malam. Dan pergantian siang dan malam ini kita tahu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pergantian malam, pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ya. Artinya bahwa tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Allah dengan mudah membolak-balikkan siang, Allah dengan mudah membolak-balikkan malam. Sebagaimana Allah menghilangkan kegelapan di malam hari dengan Allah menghadirkan siang. Mungkin di antara maknanya adalah Allah Maha Mampu untuk menghilangkan kesedihan-kesedihan kita. Allah Maha Mampu untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan kita dengan Allah hadirkan siang. Demikian juga langit dan bumi. Juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam ayat yang ketiga dan keempat, Allah bersumpah tentang siang dan malam. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Berpasangan. Siang dan malam berpasangan. Kemudian langit dan bumi juga berpasangan. Yang menciptakan keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bumi sebagai Allah jadikan langit sebagai atap. Kemudian Allah hamparkan bumi agar memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan di muka bumi. Maka Allah berpesan kepada Nabiullah Adam alaihissalam tatkala Allah perintahkan untuk turun dari surga itu untuk memakmurkan bumi. Allah katakan, "Huwallazi ja'alakum khalaifal ard." Dialah Allah yang menjadikan kalian wahai manusia khalifah di bumi. Khalifah di bumi itu fungsinya adalah satu, isti'mar. Isti'mar itu artinya memakmurkan bumi. Ya. Tatkala dia memakmurkan bumi, maka dia harus menjaga yang namanya bumi, menjaga lingkungan. Ya. Tatkala lingkungan kemudian dirusak, maka Allah mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak, telah jelas kerusakan di langit, di daratan ataupun di lautan. Akibat apa? Akibat perbuatan ulah tangan manusia. Dan hari ini kita menyaksikan banyak kerusakan-kerusakan di bumi. Sebagian mungkin masih acuh tak acuh tentang buang sampah di sungai, di bantaran sungai buang sampah, ataupun tidak menjaga lingkungan. Bahkan yang lebih parah lagi sampai lautan dipagarin, sampah di mana-mana. Padahal tugasnya adalah khalaifal ard, isti'mar. Wasta'marukum fiha. Dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah, fungsinya untuk memakmurkan bumi. Maka kewajiban seorang muslim juga adalah menjaga lingkungan sekitarnya. Menjaga lingkungan, bertanggung jawab. Dan itu adalah ibadah. Maka beberapa ormas Islam menyusun yang namanya fikih lingkungan. Fikih bagaimana menjaga lingkungan. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan diri manusia. Ya, semua sumpah ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Benda-benda langit tadi tanda kebesaran Allah, langit dan bumi tanda Allah, siang dan malam. Kemudian diri manusia pun adalah tanda kebesaran Allah. Allah sendiri yang bilang, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Pada diri kalian, apakah tidak kalian perhatikan? Kita cek diri kita. Alhamdulillah, Allah ciptakan dengan kondisi fisik. Allah ciptakan dengan kondisi psikis yang sempurna. Ya. Setelah Allah menciptakannya, Allah menghadirkan di dalam diri kita ini potensi dua. Potensi fujur dan potensi takwa. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berarti setiap hari kita dihadapkan dengan dua pilihan-pilihan ini. Nah, setelah Allah bersumpah sampai berapa kali sumpah? 11 kali sumpah. 11 sumpah. Biasanya dalam surah-surah itu cuma 1 sumpah, 2 sumpah, 3 sumpah. Ya. Tetapi di surah Asy-Syams paling banyak sumpahnya. Padahal dia adalah surah pendek, cuma 15 ayat. Allah ingin menyampaikan apa? Allah ingin menyampaikan tentang pentingnya tazkiyah. Tentang pentingnya
Tazkiyah juga disebut dengan tasawuf. Maka dalam Islam, ilmu dalam Islam itu ada 3. Satu, dia adalah tauhid, keimanan. Yang kedua, dia adalah hukum fikih. Dan yang ketiga adalah tazkiyah ataupun tasawuf. Tauhid itu ya ayat-ayat tentang akidah, fikih ayat-ayat tentang ibadah, puasa ini adalah bagian daripada fikih sebagai bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tazkiyah, bagaimana kita membersihkan diri kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Dan di Ramadan ini momentumnya. Kenapa? Karena Allah di dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa setan-setan itu kemudian dibelenggu. Ya. Setan dikurung. Tapi kok ternyata masih banyak keburukan, masih banyak kejahatan. Ya karena tadi manusia diciptakan itu mempunyai 2 potensi. Potensi baik dan juga potensi ke arah keburukan. Diperparah ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya setan. Dan kan dulu iblis pernah minta kepada Allah, qala anzilni ila yaumi ba'tsun, ya Allah tangguhkanlah hidup saya sampai masa hari kiamat. Allah ijabah. Dan jin iblis sudah bersumpah di hadapan Allah, di hadapan Nabi Adam, di hadapan malaikat. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya janji, ya, saya akan menyesatkan anak-anak keturunan Bani Adam. Saya akan datangi dia dari depan, gak bisa dari belakang, gak bisa dari kanan, dari kiri, gak bisa. Dari manapun, dari segala arah penjuru saya akan datangkan. Itu mengapa penting bagi kita untuk tazkiyah. Kita cek dalam diri kita, ya, khususnya di Ramadan ini. Kita sudah 1 pekan berRamadan, apakah sudah maksimal 6 hari kita ini? Kita cek tilawah kita cek puasa kita. Jangan sampai yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, kita puasa tapi nggak dapat kecuali hanya haus dan lapar saja. Nauzubillah. Kita cek tarawih kita, jangan sampai tarawih kita tidak menghasilkan apa-apa. Yang kita dapati hanya capek, hanya kantuk saja. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali hanya haus, hanya lapar saja. Artinya nilai puasanya terkikis. Dari yang harusnya 100% bisa saja menjadi 20, bisa 30, bisa 10. Tapi gugur kewajiban puasanya. Cuman yang dikhawatirkan adalah nilai puasanya menjadi kosong. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan dirinya. Maka Imam Al-Ghazali itu membagi yang namanya puasa itu ada 3 derajat, 3 tingkatan, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah puasa umum. Puasa umum itu adalah puasa yang biasa dilaksanakan oleh manusia, oleh kaum muslimin, yaitu menahan diri daripada makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Itu umum. Kata Al-Ghazali dalam Ihya-nya, puasa yang kedua itu namanya puasa khusus. Apa puasa khusus itu? Puasa khusus itu adalah puasa dari maksiat. Menahan diri daripada maksiat. Artinya bukan hanya perutnya yang berpuasa, tetapi lisannya berpuasa. Lidahnya berpuasa. Ya. Matanya, penglihatannya berpuasa dari hal-hal yang diharamkan. Kupingnya pun berpuasa.
Kakinya pun berpuasa dari melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan secara syariat. Nah, ini yang kedua. Kalau kita sudah mampu di puasa yang umum ini, maka kita usahakan naik satu level, satu tingkat ke atas. Itu bukan hanya perut yang tidak makan dan minum, bukan hanya perut yang berpuasa, tapi tangan kita pun puasa. Lisan kita pun puasa daripada ghibah, daripada menggunjing, daripada menyebutkan kesalahan orang lain, daripada mencari-cari kesalahan. Dan yang ketiga adalah khusus. Ya. Khusus itu adalah mereka yang berpuasa dalam artian menahan diri daripada mengingat selain Allah. Artinya dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kapan dalam hatinya ada maksud dan tujuan duniawi, maka batal puasa khusus. Dan inilah yang dilakukan bagi mereka yang merupakan aulia Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita nih tingkatin dari puasa umum menjadi puasa yang khusus. Kalau orang yang menyucikan jiwanya beruntung, ya, maka tidak demikian dengan orang-orang yang mengotori dirinya, yaitu mereka yang mengikuti hawa nafsu sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Apa tempat mereka? Mereka akan celaka, atau tidak bahagia di dunia dan di akhirat masuk neraka. Nih, dua hal. Sudah di dunia mah tidak bahagia, ternyata di akhirat tempat terakhirnya peristirahatannya adalah neraka. Waliyazubillah. Setelah kita tahu ini, kita meyakini dan kita mengetahui kemudian bahwa betapa pentingnya saya perlu untuk menundukkan hawa nafsu. Dan yang namanya menundukkan hawa nafsu bukan hanya di Ramadan. Ramadan mampu, kita lebihkan lagi. Syawal pun demikian. Lisan kita puasa. Kenapa? Karena sudah dilatih dalam bulan Ramadan. Itulah mengapa Allah tutup ayat-ayat tentang puasa itu dengan 3 diksi. Ta'allakum tattaqun. Ya. Kemudian juga yang kedua, la'allakum tashkurun. Yang ketiga adalah la'allahum yarshudun. Seperti itu. Agar kalian bertakwa, agar kalian bersyukur, agar kalian menjadi pribadi yang mampu membimbing ke arah kebaikan. Ayat yang ke-11 Allah berfirman, "Idzim ba'atsa ashqaha." Kadzabat Samud bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha. Allah ceritakan kaum Samud. Siapa kaum Samud ini? Kaumnya Nabi Soleh. Jadi kaum Samud ini contoh orang yang mengikuti nafsu. Qad khab wa qad khaba man dassaha. Kaum Nabi Soleh adalah contoh orang yang qad aflaha man zakkaha. Jadi Allah kasih 2 contoh. Wa ila Samud akhahum salihah. Nabi Soleh itu dakwah kepada kaum Samud, mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mukjizat Nabi Soleh? Di antara mukjizatnya adalah naqatullah, unta betina. Mereka telah mendustakan dan mengingkari kenabian dan ajaran-ajaran yang dibawa dari Nabi Soleh. Contohnya. Apa kemudian tatkala mereka mengingkarinya? Awal kecelakaan bagi kaum Samud adalah ketika tampil seorang yang paling jahat dari mereka, yaitu Qudar bin Salif. Ia adalah seorang yang sangat berani, perkasa, dan bengis. Ia datang memprovokasi kaumnya untuk membunuh unta betina, mukjizat Nabi Soleh. Padahal ketika mereka dihadirkan mukjizat tersebut, kata Nabi Soleh, qala hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah. Biarkan unta ini makan daripada milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi. Wala tamassuha bisu. Jangan sekali-sekali mencoba untuk mengganggunya, apalagi membunuhnya. Apa yang terjadi kemudian?
fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Nabi Soleh memperingatkan kaumnya untuk tidak mengganggu untanya, tetapi tetap diganggu. Ya. Kenapa? Mereka memandang Nabi Soleh sebagai pembohong. Mereka menganggap bahwa unta itu bukanlah unta mukjizat. Kemudian mereka menangkap unta itu rame-rame. Kemudian Qudar bin Salif ini membunuhnya dengan cara mencincangnya, memotong-motongnya. Apa yang terjadi kepada mereka? Tatkala tidak mempedulikan perintah daripada nabinya, Allah turunkan bencana kepada mereka. Allah tidak peduli bencana yang ia timpakan kepada mereka dengan korban yang begitu besar. Hal itu karena pembangkangan mereka yang sudah sangat keterlaluan, yaitu membunuh unta betina yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita bahwa betapa banyak ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai kita tolak. Betapa banyak hukum-hukum di dalam Al-Quran, di dalam hadis, jangan sampai kita tolak. Sebagaimana kaum Samud menolak ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua. Ayat Allah bisa sifatnya qauliyah, yang merupakan firmannya Al-Quran, atau ayat Allah yang merupakan kauniyah, yang merupakan penciptaan. Langit ini ayat Allah, bumi yang kita pijak ini adalah ayat Allah, air yang setiap hari kita pakai adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ayat-ayat tersebut ya kita yakini bukan milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal tersebut menyebabkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum Samud. Dua contoh yang Allah berikan. Nah, demikian mungkin ya ayat-ayat yang kita baca dari surah Asy-Syams ini. Poin utama daripada surah ini adalah bagaimana manusia diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan hawa nafsu, ya. Karena makna puasa itu sendiri adalah imsak. Ya, ini poin terakhir. Makna puasa itu adalah imsak. Apa sih makna imsak? Imsak itu adalah menahan. Ya. Imsak itu adalah memanage, itu imsak. Maka di Ramadan tatkala kita menahan makan dan minum, maka hendaklah pun kita menahan diri dari hal-hal yang nafsu kita condong kepadanya. Karena tidaklah nafsu condong kecuali condong kepada keburukan. Allah yang katakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Inilah yang dapat kita baca daripada surah Asy-Syams. Semoga bermanfaat, wabil khusus kepada yang menyampaikan dan juga kepada para hadirin yang hadir pada kajian di pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada MC kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.